Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Saudara, kita harus benar-benar melatih diri untuk meyakini, mempercayai bahwa Allah itu ada. Kita sendirilah yang harus membangkitkan keyakinan itu. Dan orang yang mempercayai atau melatih diri meyakini bahwa Allah itu ada, kehidupannya pasti berbeda. Cara hidupnya pasti berbeda dengan orang lain yang hanya sekedar mempercayai Allah itu ada. Kualitasnya beda, saudara. Karena dia percaya bahwa ada pemerintahan Allah yang sedang berlangsung di bawah kolong langit ini. Walaupun ada pemerintahan manusia, ya, tapi dia mempercayai ada pemerintahan yang tidak kelihatan, yang eksis atau sedang berlangsung. Seperti di doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Berarti mempercayai ketika berdoa, datanglah kerajaanmu, berarti ada pemerintahan Allah yang berlangsung. Itu sebabnya orang yang menghayati sampai pada tingkat ini, dia tidak mungkin berlaku ceroboh, tidak mungkin menyelenggarakan seluruh kegiatannya di luar kehendak Allah. Dan kalau itu sampai terjadi, itu adalah sebuah pengkhianatan atau pemberontakan di dalam pemerintahan Bapa. Di dalam Ibrani, saudara, Ibrani pasal 11 ayat 6b, Ibrani 11 ayat 6b. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, artinya berbalik, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan, saudara, dan camkan ayat ini sangat penting bagi kita. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah atau berbalik kepada Allah, ia harus percaya. Ini bukan hanya percaya, sekedar percaya di mulut, tapi harus menunjukkan sikap takut gentar akan Dia. Dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh, saudara, mempercayai Dia. Maka orang yang menghayati di level ini dan berusaha memperagakan, dia seperti orang yang terkena skizofrenia. Iya, saudara. Jadi seperti orang di pemandangan manusia duniawi itu seperti orang gila begitu, kayak orang stres. Sedikit-sedikit berbicara tentang kesucian hidup, kekudusan hidup. Hidup tidak bercacat, hidup tidak bercela. Orang-orang begini pasti menjadi manusia lain, saudaraku. Kalau sedang dia berada di kantor, dia akan menjadi manusia yang lain. Dari cara dia bekerja, bagaimana kejujurannya, ketulusannya dalam bekerja,
bukan karena upah. Tapi bagaimana dia menyelenggarakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk manusia. Begitu memang Alkitab katakan. 1 Korintus 10:31, baik kau makan, minum, melakukan segala sesuatu yang lain, lakukan untuk kemuliaan Allah. Ini orang-orang yang sedang hidup di bawah pemerintahan Allah. Dan itu mestinya nampak di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Kalau tidak, saudara, kita nipu. Termasuk kegiatan pelayanan gereja, pelayanan persekutuan. Kalau itu tidak memuliakan Allah, itu menipu, saudara. Setan menipu banyak orang. Termasuk saya sendiri, saudaraku, dahulu begitu. Sehingga dalam pelayanan tidak sungguh-sungguh mau menyelamatkan orang. Menyelamatkan jiwa-jiwa itu, saudaraku, sampai pada tingkat mengubah, walaupun memang bukan hak kita untuk mengubah manusia. Tapi paling tidak bisa melihat orang itu berubah seperti Kristus. Kalau belum, gereja gagal, pelayanan gagal. Ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka saudara, setiap kita, apalagi saya sebagai pendeta, sebagai pastor ya, pastor itu gembala. Ada orang mengenakan nama PS tapi bukan gembala, saudara. Buat flyer pastor, PS itu pastor. Tapi bukan gembala. Itu kesalahan juga banyak orang yang membuat sembarangan mengenakan itu. Ini sangat menentukan, saudara. Sangat menentukan. Pelayanan yang diselenggarakan itu apakah mengubah orang atau tidak. Ya, kecuali ada orang-orang yang tidak mau diubah, yang mau ke gereja hanya sekedar hadir ke gereja daripada dikatakan orang kafir. Ke gereja itu supaya diubah. Ini gereja ini menjadi bengkel mestinya, harus menjadi bengkel. Harus memperhatikan kerusakan-kerusakan jiwa-jiwa. Makanya kita harus belajar kepada Tuhan Yesus, arsitek jiwa yang ulung. Memang luar biasa, saudara. Dialah sang arsitek yang ulung, yang bisa merenovasi semua jiwa yang merusak bagaimanapun. Jadi kalau si pembicara sendiri juga jiwanya rusak, bagaimana memperbaiki jiwa-jiwa yang rusak? Dengan kerusakan yang ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sangat berat, ada yang kerusakan yang fatal. Jadi seperti saya ini harus sembuh dulu. Kalau masih tersinggung, marah, mau berkelahi, saling menyerang, wah itu belum. Itu penyakit jiwa. Dan ciri seseorang yang masih mengalami sakit di dalam jiwa, saudara, akan kelihatan dari perilaku. Dari setiap perkataannya, dari tindakan-tindakannya, tulisan di media sosial. Apalagi yang masih gila di YouTube ya, saudara, saling serang antar sesama pendeta. Aduh. Perang doktrin, saling mengatakan pendeta ini sesat. Itu marak di media sosial. Mestinya kita harus memperhatikan diri kita sendiri. Ya.
Perhatikan ajaran kita dan perilaku kita, saudaraku. Paulus yang mengatakan itu kepada anak didiknya Timotius. Terus kita harus berjuang menunjukkan sikap takut akan Allah, karena kita sedang berada di wilayah pemerintahan Allah yang metafisik, yang tidak kelihatan secara fisik, tapi itu sedang berlangsung. Tergantung kita masing-masing. Apakah kita dengan sengaja menghadirkan pemerintahan Allah harus berlangsung di dalam hidup kita, atau kita abaikan. Kita memberi ruangan pemerintahan kuasa kegelapan yang mendominasi kita. Pikiran kita, hati kita, saudara. Jadi barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan dia memberi upah kepada orang-orang yang mengasihi dia. Kita sendiri ciptakan itu. Saat saudara bekerja, saudara di kantor, saudara sedang hidup di wilayah pemerintahan Allah. Saudara membuka toko, membuka rumah makan, saudara di rumah sakit, saudara sebagai dokter, perawat, saudara sebagai pengacara, kuasa hukum, pengadilan, jaksa, militer, TNI, kepolisian, apapun profesi saudara, termasuk profesi ya, entah sebagai, ya saya mau katakan profesi Anda patut ya, kalau pendeta saudara, atau sebagai gembala jemaat, pemimpin Kristen. Karena banyak pemimpin Kristen juga tidak menunjukkan kualitas takut akan Allah. Pikirannya liar, masih memikirkan kalau sudah menikah masih ingin punya ini kekasih yang lain, mau selingkuh, masih punya keinginan, ingin dibahagiakan, ingin dihormati, dihargai. Wah, itu celaka, saudara. Kita sedang berada di wilayah pemerintahan Allah. Makanya hiduplah sesuci-suci mungkin, sekudus-kudus mungkin. Karena kita akan menghadap Tuhan yang maha suci, maha kudus, saudara. Kita latih itu, saudara. Saudara, anak-anak muda saat di kampus, di sekolah, kalau saudara sebagai guru, ciptakan pemerintahan Allah itu. Dan percayalah saudara, tidak mungkin saudara berlaku tidak patut di hadapan Tuhan. Kita sendiri yang melatih itu terus, saudaraku. Seperti Yusuf saat ada di Mesir, saat ada punya kesempatan berzina, saudara. Saat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, ya, dan Daniel ada di Babel. Mereka menciptakan, walaupun di tengah dunia fasik, mereka menghadirkan pemerintahan Allah di situ, saudara. Ya, ini cara kita untuk luput dari dosa, saudara. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.